Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah yang mulia ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan pada saat yang sama bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan umur yang masih tersisa itu hendaknya kita selalu menghabiskannya untuk hal-hal yang bersifat kebaikan dan pahala. Karena kalau seandainya kita tidak menghabiskan umur kita untuk hal-hal yang baik, kita khawatir justru kita menghabiskannya untuk hal-hal yang bersifat dosa dan kemaksiatan. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan kita semakin mentaatinya. Tentu saja harapan kita adalah untuk mendapatkan syafaat beliau di hari mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid, kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Salasatil Usul wa Adillatiha. Yang terakhir yang kita bahas dalam persoalan ini adalah bahwa sesungguhnya kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang hamba itu apabila dia meyakini tiga hal. Jadi beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna kalau seandainya dalam keimanan kita itu tercakup tiga komponen tauhid. Dua sudah kita sampaikan, yang ketiganya belum. Dua yang sudah kita sampaikan itu yang pertama adalah bagaimana kita harus senantiasa beriman, meyakini akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi beriman meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tafarruduhu ta'ala fi mulkihi wa tadbirihi bi'af'ali. Kita meyakini bahwa Allah itu sendiri dan hanya Dia yang memiliki kekuasaan yang mutlak, memiliki kerajaan yang sempurna, dan juga Dia sendiri yang mengatur alam ini dengan perbuatannya. Nggak ada yang lain. Kita wajib meyakini itu. Jadi rububiyah itu keyakinan kita terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia yang bisa melakukannya. Dia yang mencipta, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang mengatur alam, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan kita. Bahkan tidak ada satu lembar
daun pun yang jatuh dari pohonnya, kecuali semua itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kematian kita, satu lembar daun yang jatuh dari pohonnya itu hanya terjadi karena kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seandainya ada terjadi hal-hal dalam kehidupan kita, kita semua harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembalinya kita kepada Allah itu hanya atas izin dan kehendak Allah itu juga. Dan kalau seandainya kita mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita harus pula bersyukur, karena kebaikan itu bukanlah karena keahlian kita, kebaikan itu bukanlah karena hebatnya kita, tidak ada kehebatan kita sedikit pun di situ. Ada asbab, iya, tetapi terjadi semuanya hanyalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buka bisnis kita, lalu kita sukses dalam berbisnis. Jangan dianggap kesuksesan itu karena hebatnya kita, karena besarnya modal kita, karena kita menguasai teori-teorinya. Seorang ahli pertanian disuruh nanam pohon. Ini ahli mah. Apakah keahlian dia dalam bidang pertanian itu akan membuat pohon menjadi subur? Kalau tentulah. Tidak ada jaminan dulu. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak ada tumbuh aja. Walaupunnya ahli pertanian. Ada orang yang ahli dalam bidang perikanan. Suwa buat tahu ikan. Apakah dengan keahlian perikanannya itu lalu ikan akan menjadi besar-besar? Tidak. Kalau Allah bilang tidak, tidak. Kalau Allah bilang iya, iya. Ini yang menjadi bagian dari kajian rububiyatullah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu rububiyah. Rabb sekalian alam. Maka alam ini semua adalah milik Allah. Alam ini semuanya adalah makhluk Allah. Alam ini semuanya harus tunduk kepada kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa berkehendak di luar daripada kehendak Allah, dan tidak ada satupun yang bisa protes terhadap apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan dia. Maka yang akan terjadi dalam kehidupan kita bukanlah apa yang kita inginkan, tapi yang akan terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman begitulah cara fikirnya. Tapi kalau seandainya orang-orang tidak beriman, maka dia akan hanya bisa mengandalkan kemampuan dan kehebatan yang dia punya. Tetapi secara faktual tidak semua keinginan orang-orang tersebut yang terjadi dalam kehidupannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dulu juga sudah kita sampaikan, kesempurnaan iman kita kepada Allah ada pada keyakinan kita kamaluhu fi dzatihi wa asma'ihi wa awsafihi. Keyakinan kita akan kesempurnaan Allah pada zatnya, pada namanya, dan pada sifat-sifatnya. Sempurna sudah. Zat Allah, Allah memiliki zat yang maha sempurna, maha mulia, bebas dari semua bentuk aib dan kekurangan. Tidak boleh ada satu kekurangan pun yang kita nisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekurangan itu hanyalah milik makhluknya. Kita zatnya lemah. Lemah. Sangat lemah. Banyak hal-hal yang kita tidak mampu untuk melakukannya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Maka zatnya sempurna dan ia memiliki nama dan sifat-sifatnya. Ada banyak nama yang dimiliki oleh Allah dan ada banyak sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin, Allah kaya. Allahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah Maha kaya sementara kalian fakir. Semua kita adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak butuh kepada satupun makhluknya. Mustahil Allah membutuhkan makhluknya karena dia adalah Khaliq. Ikhwati fillah, inilah dua hal yang sudah kita berikan penjelasan. Yang pertama, beriman kepada rububiyah. Yang kedua, beriman kepada al-asma'u was sifat, dan di situ ada kesempurnaan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari semua bentuk aib dan kekurangan. Jauh dari bentuk mumatsalah. Mumatsalah itu penyerupaan sama dan makhluk. Jauh sekali. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga. Pertama rububiyah sudah, yang kedua asma wa sifat, yang ketiga kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada poin yang ketiga ini juga, yaitu wa ibadatuhu wahdah la syarikalah wa tarku ibadati man siwa. Bahwa sesungguhnya kita sebagai hamba Allah yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memberikan semua ibadah yang kita lakukan ibadatuhu wahdah, bahwa yang kita sembah itu kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya untuk Allah wahdah, la syarikalah. Tidak ada satu bentuk kesyirikan pun yang boleh kita sandarkan dalam ibadah kita. Tidak boleh kita bawa yang lain selain Allah dalam ibadah kita. Hanya lillah. Poin yang ketiga ini sering diistilahkan oleh para ulama dalam kajian akidah, itu dengan uluhiyah. Uluhiyah. Kata uluhiyah itu dari kata ilah. La ilaha illallah. Ilaha, la ilaha. Uluhiyah itu dari kata ilah. Ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk disembah, yang hak untuk disembah, yang disembah secara benar, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para ulama akidah, ulama salaf dan dalam memberikan penjelasan. Ini memaknai la ilaha dengan la ma'buda bihaqqin, ini bukan baru, bukan sekarang-sekarang itu para ulama memberikan penjelasan. Tidak, tapi bisa kita dapatkan penjelasan ini dari ulama-ulama yang terdahulu. Dan itu yang harus kita pahami. La ma'buda bihaq, la muta'a bihaq. Enggak ada yang pantas ditaati secara benar, enggak ada yang pantas untuk disembah secara hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita lillahi wahdah, la syarikalah, wa tarku ibadati man siwa. Konsekuensinya adalah kalau memang kita beriman kepada uluhiyah, maka kita wajib meninggalkan ibadatu man siwa, penghambaan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah katakan la ilaha illallah, berarti nggak ada satu bentuk kesyirikan dan wajib untuk kita tinggalkan. Sesembahan apapun wajib kita tinggalkan, beribadah untuk siapapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku,
hidupku, bahkan matiku, hidup kita secara keseluruhan harus untuk Allah. Kita hidup 24 jam. Apa aja kira-kira yang kita lakukan 24 jam? Itu semua harus untuk Allah. Apa saja aktivitas kita, ujungnya mesti lillah. Maka Rasul kita mengajar dalam setiap penggalan kehidupan yang kita jalani, di situ ada doa. Ada doanya. Mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali. Ada doanya. Kita mau tidur, ada diajarkan kita oleh Rasul kita. Apa yang harus kita baca? Ada doanya. Dan doa itu pertanda bahwa kita sandarkan perbuatan kita, tidur kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada beberapa lafaz, ada yang bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan saya, dihidupkannya, dan yang matikan saya. Berarti hidup dan mati untuk Allah. Kenapa itu yang harus kita ucapkan menjelang tidur? Karena tidur itu sesungguhnya adalah kematian kecil. Siapa tahu nanti ketika kita tidur, ternyata kita tidak terbangun lagi. Saat kita memang tidak terbangun lagi, berarti kita sudah sandarkan kematian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tidurlah kita, dan itu juga adalah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Seandainya kita diakhiri kehidupan kita oleh Allah, maka kita wafat dalam keadaan suci. Nanti kita terbangun. Saat terbangun, ada enggak doanya? Ada. Biasanya kalau terbangun itu orang pergi ke kamar kecil. Masuk kamar kecil, ada enggak doanya? Ada. Keluar, ada. Setiap penggalan kehidupan yang kita jalani selalu diajarkan oleh Nabi, ada doanya. Dan itu menunjukkan bahwa kita harus menyandarkan dan menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti sampai kita tidur kembali. Oleh karena itu di hadis Nabi dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah. Intisari ibadah itu ada pada doa. Karena memang doa itu, kalau kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gambaran kelemahan kita dan pengakuan kekuatan Allah. Itu doa. Maka dilarang meminta-minta. Doa itu kan meminta. Kita dilarang jadi pengemis. Dilarang meminta-minta oleh Nabi kita. Karena itu menghina diri kita sendiri. Maka doa itu intisari dari sebuah ibadah yang harus selalu kita sandarkan dan kita berikan hanya kepada Allah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan satu perbuatan syirik. Dan berapa kali pula ayatnya kita ulang-ulang. Apa ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Hanya untuk Engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah kami nasta'in. Apa nasta'in? Minta tolong, minta pertolongan. Berarti doa. Doa itu rata-rata adalah sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali dicampuri oleh unsur syirik dalam doa kita. Ini inti dalam Islam. Ini intisari dalam kajian akidah.
Kalau sudah doa kita campurkan dengan kesyirikan, maka berarti kita bermasalah dalam akidah kita. Ada orang yang meminta-minta kepada kuburan. Ada orang yang meminta-minta kepada pohon-pohon besar. Masih ada tuh sisa-sisa animisme dan dinamisme yang diyakini pada masa Belanda dulu sampai sekarang masih tersisa. Kalau ada hal-hal yang sedikit nampaknya agak aneh di luar daripada kebiasaan, itu cenderung dianggap sebagai ada sesuatu kekuatan di situ. Ada sesuatu yang berbeda. Menganggap hal yang seperti itu dan menakutinya berarti ada masalah di akidah kita. Nampak kucing jantan bolang tigo, kan jarang-jarang deh kan? Nampak? Ke lain gak? Muncul dugaan-dugaan yang berkaitan nanti dalam persoalan akidah kita. Dan mudah sekali terjebak dan perkara-perkara yang seperti itu. Ada dulu heboh-heboh, ada pisang tandannya seperti naga. Disiar kalau di berita pisang tandan jono naga. Disiarkan pula dan dibawa-bawa, dibesar-besarkan pula beritanya. Kalau seandainya ada orang biasanya umurnya 80, 70 dan meninggal, tiba-tiba ada orang yang umurnya 130, alunjo matilah. Keyakinan dinamisme dan animisme pada masa dahulu membuat orang mudah untuk meyakini sesuatu pada orang tersebut. Kok lain apa? Pasti ada sesuatu pada diri dia yang dianggaplah nanti dia sebagai orang yang keramat, kemudian dia ditakuti dan lain sebagainya. Ini bermasalah nanti dalam persoalan uluhiyah. Karena hal-hal yang seperti itu terjadi hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekuatan apapun pada diri dia kecuali kekuatan yang diizinkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak contoh ibadah yang memang harus kita pahami sebaik mungkin bahwa kita harus menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhaji, apa yang diucapkan pertama kali yang diucapkan oleh mereka yang setelah ihram? Lafaz tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua lafaz tauhid. La syarika lak itu lafaz tauhid. Dulu pada masa jahiliyah mereka campur lafaz talbiyahnya dengan kesyirikan. Ketika ada la syarika lak ditambahnya illa syarikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Jadi kan ujungnya kan sudah pas itu, la syarika lak, enggak ada satu kesyirikan pun untukmu ya Allah. Tapi orang jahiliyah ditambahnya illa syarikun huwalak, kecuali ada kesyirikan yang itu untuk kamu, tamlikuhu wa mamalak, kamu yang memilikinya, kamu yang menguasainya. Oleh karena itulah orang-orang jahiliyah dulu pas di giliran uluhiyah mereka tidak bisa menerima. Untuk mengatakan la syarika lak itu tidak bisa mereka. Maka yang membuat seseorang itu benar-benar menjadi muslim dan mukmin yang sesungguhnya itu ketika mereka sudah meyakini pada bagian uluhiyah. Bukan sekedar meyakini rububiyah Allah sebagai khalik. Seandainya yakin Allah sebagai khalik tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, belum muslim. Karena orang-orang jahiliyah dulu mereka ikut meyakini bahwa Allah itu pencipta. Ayat yang mengatakan seperti itu.
wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau ditanya mereka itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Berarti orang-orang jahiliyah dulu yakin percaya kalau yang menciptakan langit bumi adalah Allah, dan itu rububiyah. Yakin mereka. Tetapi giliran diajak mengucapkan la ilaha illallah, giliran dalam persoalan uluhiyah, giliran dalam persoalan bahwa beribadah hanya untuk Allah la syarikalah, mereka tidak bisa menerima. Sehingga dalam ibadah haji mereka, karena haji kan sudah ada pada masa jahiliyah, sudah ada. Karena dari Nabi Ibrahim pun sudah ada ibadah haji. Nabi Ibrahim lah yang memanggil dulu orang-orang untuk berhaji ketika Ka'bah sudah dibangun. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Jadi pada masa jahiliyah sudah ada haji, dan dalam talbiyah mereka masukkan unsur-unsur kesyirikan. La syarikalak illa syarikun huwalak tamlikuhu wa mamalak. Tidak bisa sama sekali mereka untuk menerima bahwa yang disembah itu hanya Allah. Yang disembah mereka selain Allah ada patung-patung mereka. Maka orang jahiliyah dulu bilang mereka punya 6 Tuhan, 5 di bumi, 1 di langit. Jadi 5 di bumi itu patung-patung semua itu, 1 di langit. Berarti orang jahiliyah tahu dia Khalik itu di langit kan? Cuma disyirikannya dengan patung-patung yang ada di bumi. Nabi datang diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa kalian jangan syirikkan lagi. Oleh karena itu, konsekuensi dari uluhiyah itu adalah wal bara'atu min kulli ma'budin siwallah. Al bara'ah min kulli ma'bud, berlepas diri dari semua yang disembah siwallah, selain Allah. Itu konsekuensi dari uluhiyah. Beribadah hanya untuk Allah saja, berlepas diri dari semua bentuk sesembahan yang disembah siwa Allah, kecuali hanya Allah saja. Dan kita harus paham bahwa wahazat tauhid, tauhid uluhiyah ini huwal hikmatu min khalqil jinni wal insi. Itulah sebenarnya tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tauhid uluhiyah itu adalah tujuan utama diciptakan jin dan manusia. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali li ya'budun, li yuwahhidun. Jadi arti ya'budun di situ yuwahhidun, kecuali supaya mereka mentauhidkan saya secara uluhiyah, kecuali untuk supaya mereka beribadah dan menyembahnya saya saja. Inilah tujuan diciptakan sesungguhnya jin dan manusia. Dan ini jugalah yang menjadi dakwah pembuka semua nabi. Jadi nabi dari awal sampai akhir itu dakwahnya sesungguhnya penekanannya ada pada uluhiyah, ada pada la ilaha illallah. Kita bisa lihat banyak ayat Al-Qur'an. Ketika Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nabi yang pertama kali yang mereka ajarkan kepada umatnya adalah u'budullah la ilaha ghairuh. U'budullah, sembahlah Allah saja, la ilaha ghairuh, tidak ada ilah yang pantas disembah selain daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di dalam surah Al-Anbiya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Wa ma arsalna, tidaklah kami utus min qablika min rasul, sebelum kamu dari rasul. Jadi tidaklah kami utus rasul sebelum kamu, illa nuhi ilaih, kecuali kami berikan wahyu kepada nabi rasul tersebut. Apa wahyu yang diberikan? Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi ini Allah langsung yang mengatakan dalam surah Al-Anbiya, tidaklah kami utus rasul sebelum kamu. Min rasulin. Rasul di situ katanya kalimatnya itu nakirah. Nakirah itu biasanya bersifat umum, berarti semua rasul. Tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul, berarti rasul manapun sebelum kamu yang kami utus, kecuali nuhi ilaih, kami berikan wahyu kepadanya. Apa wahyu yang diberikan? Annahu la ilaha illa ana, sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang pantas disembah kecuali hanya saya. Fa'buduni, maka sembahlah hanya saya. Ketika dikatakan bahwa semua rasul sebelum Nabi Muhammad diberikan tugas menyampaikan wahyu yang pertamanya adalah itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata juga itu menjadi dakwah pertama yang diajarkan oleh Nabi kita kepada umatnya, dan itulah yang akan menentukan apakah mereka itu sebagai seorang yang mukmin atau tidak. Kalau sudah mau meyakini la ilaha illallah, sudah siap untuk menyatakan bahwa tidak ada kesyirikan untuk Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat banyak ayat dan juga dari hadis Nabi bahwa dakwah yang pertama yang diminta kepada Nabi untuk menyampaikannya agar diyakini oleh umatnya itu sesungguhnya adalah persoalan iman, wabil khusus itu ada pada persoalan uluhiyah. Bagaimana kita meyakini uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud itu dikatakan nabinya Hud itu diminta untuk berdakwah kepada umatnya. Dia bilang, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya ilah selainnya. Kalian tidak punya sesembahan yang pantas disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. In antum illa muftarun. Kalian ini tidak lain kecuali hanya muftarun, hanya mengada-ngada, hanya iftira itu bisa diartikan mendatangkan kedustaan juga. Ketika mereka meyakini bahwa ada sesembahan selain daripada Allah, berarti mereka berbohong. Karena umat-umat terdahulu kan macam-macam sesembahannya. Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, mereka punya sesembahannya. Apa sesembahannya? Patung. Bahkan bapak Nabi Ibrahim sendiri kerjanya adalah membuat patung. Ada di antara mereka yang menyembah sapi. Ada menyembah sapi. Itu kisah Nabi Musa. Itu kan dalam persoalan itu Samiri yang membuat patung sapi, lalu dikasihnya lubang, kalau ada datang angin itu sapi itu bisa mengeluarkan suara. Dianggap pula ini sapinya sapi yang hebat, bisa mengeluarkan suara. Itu pula yang mereka sembah. Jadi nampaknya memang fitrah manusia itu cenderung harus ada sosok yang disembah. Jadi fitrah manusia itu mengharuskan ada sesuatu yang dimuliakan dan disembah.
Ketika diserahkan kepada akal untuk mencari siapa yang pantas disembah, disitulah mereka berbeda-beda, karena akal mereka juga berbeda-beda. Maka datang Nabi Muhammad SAW dan juga datang nabi-nabi yang lain kepada umatnya untuk memberitahukan siapa yang pantas untuk disembah. Dan yang pantas untuk disembah itu adalah Dia yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu, sejatinya, seharusnya antara uluhiyah dengan rububiyah itu mestinya sejalan. Harusnya sejalan. Kalau seandainya sudah percaya kepada uluhiyah, otomatis dia akan percaya pada rububiyah. Tetapi kalau sudah percaya kepada rububiyah, seharusnya dia juga percaya pada uluhiyah. Tapi yang terjadi, mereka bisa meyakini rububiyah, tetapi sulit untuk percaya pada uluhiyah. Maka sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Sebenarnya Allah sedang mengingatkan kita kepada rububiyah. Diingatkan kita kepada siapa yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita, Dia juga lah yang pantas untuk kita sembah. Orang mukmin percaya pada keduanya, sedangkan orang-orang jahiliyah hanya percaya pada rububiyah, dan itu belum bisa disebut sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin. Maka orang-orang dulu banyak yang namanya Abdullah, hamba Allah, berarti percaya kalau dia hamba, percaya dia kalau Allah yang menciptakan dia. Cuma tidak mau untuk meyakini la ilaha illallah, karena patung-patung yang sudah terlanjur mereka sembah membuat mereka tidak bisa menerima itu. Bahkan heran-heran mereka ketika Nabi mengatakan ilah itu hanya satu, qul huwallahu ahad. Heran orang-orang jahiliyah dulu, masa segala-galanya diserahkan kepada Tuhan yang satu, sambahnya aja lu bisa lemahnya, apalagi satu. Tetapi begitulah wahyu diturunkan bahwa ilah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Patung-patung itu bukanlah ilah yang pantas untuk disembah, karena dia la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Baik ikhwati fillah, kita akan jawab dulu suara azan. Nanti insya Allah kita sambung materi kita setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi poin yang ketiga, meyakini sepenuhnya terhadap uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita sembah, bahwa hidup dan mati kita semua kita serahkan kepada Allah. Jadi kita sudah katakan, kita hidup dalam sehari 24 jam. Dalam seminggu berapa jam? Ada 7 hari. Dalam sebulan ada 30 hari. Itu kehidupan kita. Semua yang berkaitan dengan kehidupan kita, semua harus kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah persoalan ibadah, sesungguhnya bukan hanya hubungannya nanti dengan sholat. Itu ibadah mahdhah. Sholat, puasa, zakat, haji, doa, nazar, kurban, akikah, itu semua bagian dari ibadah. Tapi dalam kehidupan keseharian kita, semua harus kita serahkan kepada Allah, karena sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita pagi-pagi ingin pergi bekerja, berusaha. Mulailah keberangkatan kita menuju usaha itu dengan sebuah doa. Baca bismillah, berdoa kepada Allah, maka detik-detik kita dalam usaha itu semua akan bisa menjadi pahala, akan menjadi kebaikan, karena kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam penyerahan diri seperti itu, kita menandakan bahwa rezeki yang kita dapat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lah jadi itu dalam kehidupan awak ya, bangke kojo, bismillah, ingat Allah, doa, rezeki, itu ditampek kojo, ndak akan mencari yang haram lah tuh. Ndak akan dicari yang haram lah. Kenapa demikian? Karena dia sudah memulai langkahnya dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Semua perbuatan-perbuatan baik, kalau tidak dimulai dan bismillah, akan terputus. Qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Akhirnya mulai dengan langkah bismillah. Baca pula doa keluar rumah. Dan memohon kepada Allah agar mendapatkan rezeki. Karena rezeki kita tidak ditentukan oleh kerja kita. Rezeki kita tidak ditentukan oleh kerja kita. Banyak orang yang kerjanya berat tapi rezekinya sedikit. Yang dia dapat dari kerja berat itu sedikit. Tapi ada orang yang kerja ringan tapi yang dia dapat banyak. Ada orang yang sama bentuk kerjanya, tapi apakah sama penghasilannya? Enggak. Kerja itu adalah ibadah kita. Hasil itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita siap menerimanya dalam setiap hari. Apapun yang ditentukan oleh Allah untuk kita di hari itu, itulah yang akan kita dapatkan. Dan kita harus ridha, warda bima qasamallahu laka. Ridhalah, ikhlaslah dalam menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah untukmu. Apapun yang Allah ditetapkan oleh Ta'ala, kita harus siap untuk menerimanya. Itu akan terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka menyerahkan hidup dan mati kita itu kepada Allah, itulah artinya. Apapun yang kita lakukan. Nanti pulang kita ke rumah kembali. Selesai kita berusaha, pulang pula ke rumah. Pulang dengan keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka diatur waktu sholat tuh sesuai waktu awak untuk istirahat. Subuh sholat, paiwak kau jo sudah tuh. Ndak ponek kacinya lang jandu boleh. Ada yang ndak ponek sampai jandu boleh. Pasti ponek, litak. Kalau litak tentunya cai makan. Ternyata yang lapar itu bukan hanya fisik. Ruh dan jiwa kita juga bisa lapar. Pada saat kelaparan itu datang, kita dipanggil oleh Allah kembali. Hayya 'alas shalah. Bantilah kalau nerlunya. Salat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pula doa dari Allah, mohon pula keampunan dari Allah. Siapa tahu langkah-langkah kita tersalah dari pagi sampai siang tadi, mungkin ada hal-hal yang keliru yang kita lakukan. Bapulah mau diminta untuk salat danya. Sampai 10 menit. Anggaplah mau 10 menit. Setelah itu bebas pailah nak ke mana lo balik. Bekok waktu asau diimbau lah balik ada Allah Ta'ala. Diatur waktu sholat itu sesungguhnya itu adalah untuk mengikuti irama kehidupan kita. Nyawakan bonti untuk makannya. Dan begitulah hikmah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala dalam kehidupan kita semuanya harus kita serahkan untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul juga berkata, u'budullah watruku ma ya'budu aba'ukum. Jadi Rasul bilang kepada orang-orang jahiliyah itu, u'budullah, sembahlah Allah saja, watruku ma ya'budu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kalian. Apa yang disembah oleh bapak-bapak mereka dahulu? Patung, Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu patung-patung mereka. Itu yang mereka sembah. Nabi bilang, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, watruku ma ya'budu aba'ukum, dan tinggalkan sesembahan bapak-bapak kalian itu. Apa yang disembah oleh bapak-bapak kalian itu tidak pantas untuk disembah. Karena dia tidak memberikan kalian rezeki, dia tidak memberikan kalian kehidupan, dia tidak bisa memberikan manfaat apapun, dan tidak bisa juga memberikan mudarat apapun. Buat apa menyembah sesuatu yang tidak berarti dalam kehidupan kita? Yang harus dan yang pantas disembah adalah dia yang memberikan kita kehidupan itu. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ibnu Jabal ke daerah Yaman untuk berdakwah. Jadi Muaz ibnu Jabal itu duta dakwah Rasul. Dikirimlah beliau itu ke wilayah Yaman. Apa pesan pertama Nabi kepada Muaz itu? Jadi perintah Nabi kepada Muaz, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka. Jadi yang pertama kali yang kamu ajak mereka itu adalah syahadata an la ilaha illallah, untuk bersaksi, bersyahadat bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, hendaklah kamu mengajak mereka untuk pertama sekali ayyuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan di sini dimaknai dengan pada persoalan uluhiyah. Maka tauhidul uluhiyah itu juga biasa disebut dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Inilah 3 kesempurnaan iman kita kepada Allah. Yang pertama adalah beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua beriman kepada al-asma'u wa sifat, dan yang ketiga beriman kepada uluhiyah. Ini ketiga pembagian ini bukanlah pembagian yang
dikarang-karang begitu saja. Karena banyak orang yang tidak siap untuk menerima 3 bentuk tauhid ini. Dianggap pula yang meyakini 3 ini adalah sama dengan keyakinan Trinitas orang-orang Nasrani. Tidak. Trinitas orang-orang Nasrani itu menganggap Tuhan itu 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Kalau yang 3 ini bukan Trinitas dalam artian itu. Tetapi berdasarkan kepada istiqra'nya para ulama, penelusuran ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, bahwa keyakinan kita kepada Allah memang tidak akan pernah lepas dari salah satu yang 3 ini. Kita meyakini uluhiyahnya, perbuatan-perbuatan Allah yang wajib kita yakini dalam kehidupan kita, dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Kalau Allah tidak menginginkan maka tidak terjadi. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Boleh tidak kita cari pawang hujan biar tidak turun? Syirik. Pawang hujan, boleh hujan turun, hujan doa, dicari pawang. Berarti kita sudah mencari seseorang yang untuk melakukan sesuatu, padahal hanya Allah yang bisa melakukan. Atau wak si pulau pawang boleh hujan lobek? Tidak. Tidak bisa sama sekali. Karena turun tidak turunnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada hal-hal yang kita disuruh untuk mengambil asbab. Iya, ambil asbab itu. Yang menyembuhkan kita siapa? Allah. Tapi al-akhdhu bil asbab perlu. Apa contoh? Ibu be. Maka kalau kita pergi berobat, berobatlah dengan cara yang syar'i, cara yang benar. Karena bukan dengan kita berobat itu lalu pasti sembuh. Tidak ada jaminan pasti sembuh kalau kita berobat. Karena kepastian ada di tangan Allah. Berobat itu ibadah kita. Kita sedang menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah, kita berbuat untuk kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mendapatkan uang, kerja itu asbab. Tapi apakah pekerjaan kita itu selalu menghasilkan uang sesuai dengan yang kita inginkan? Tidak. Ada orang lah pokoknya saya semalam sekini dapat piti. Ada orang baru mulai lah banyak dapat. Karena memang semua ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rububiyah, perbuatan Allah dalam kehidupan kita yang wajib kita yakini. Enggak boleh kita meyakini orang lain yang bisa melakukan. Kita hanya al-akhdhu bil asbab, tapi kepastian terjadi tidaknya hanyalah Allah. Bapak cara kalau ramalan hujan Pak Ustaz, besok Bangkinang hujan ringan, Pekanbaru berawan. Apakah itu menyalahi atau tidak? Jangan berikan kepastian bahwa besok Bangkinang pasti hujan ringan. Tapi ketika ada ilmu meteorologi, geofisika yang bisa mendeteksi kemungkinan hujan, maka disebutlah dia sebagai prakiraan. Prakiraan, bukan satu kepastian. Dokter-dokter bisa tahu apa yang ada di rahim. Bukankah Al-Quran mengatakan Allah la yang ya'lamu ma fil arham? Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Sekarang dokter ada USG namanya, ultrasonografi. Ada cairan yang diletakkan di perut ibu itu, ada geser-geser sedikit mouse-nya, nampak di layar, oh dia perempuan. Jangan sekali-kali memberikan kata pasti. Banyak kali dokter bilang anaknya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Seandainya pun dokter itu benar dalam mendeteksi tadi laki-laki, ternyata benar laki-laki yang lahir. Tapi ilmunya sebatas itu ya. Kalau Allah ilmunya meliputi muhitun bikulli syai'. Apa contoh meliputi tadi itu? Nanti kira-kira dia lahir jam berapa?
Dia lahir selamat atau tidak? Dia lahir itu rezeki yang disediakan berapa? Ada dalam ilmu dokter tuh? Enggak. Perakiraan untuk hujan, ternyata benar hujan terjadi. Jangan puji-puji ahli tadi itu, oh itu hebat ahli, memang turun hujan. Mereka punya ilmu hanya sebatas menebak hujan turun. Tapi ilmu Allah meliputi segalanya. Allah tahu dari detik berapa mulai hujan dan detik berapa berakhir. Ilmuwan tadi tahu enggak? Allah tahu berapa tetes hujannya akan turun. Yang ahli tadi tahu enggak? Enggak. Jadi nampak dangkal ilmu. Ilmu Allah meliputi, sementara ilmu yang ahli tadi hanya sekedar menebak bangkinang hujan ringan. Bahkan cendapur ringan itu enggak bisa nyambut. Tapi dalam ilmunya Allah, berapa tetes hujan akan turun, detik berapa akan berhenti. Itu semua ada dalam ilmunya Allah. Maka jangan sekali-kali sombong ketika sudah memiliki ilmu. Jangan coba-coba pula untuk menandingi ilmunya Allah dengan kemajuan teknologi yang ada. Karena ilmu Allah, ilmu yang meliputi segala-galanya. Nah, jadi itu bedanya nanti antara rububiyah dengan uluhiyah. Kalau rububiyah, kepercayaan, keyakinan kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sedangkan uluhiyah, perbuatan kita yang harus kita sandarkan selalu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang menjadi bahan dari kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan keimanan kita semakin sempurna dengan meyakini yang tiga ini. Rububiyah, uluhiyah, kemudian al-asma wa sifat. Terima kasih. Saya nggak tahu apakah akan kita buka tanya jawab. Tidak? Baik, kita akan tutup sampai di sini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dan selalu memberikan semangat untuk duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu fadilahnya luar biasa, jalur cepat untuk mendapatkan surga. Semoga semua kita dimuliakan oleh Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.